Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, dalam Islam ada beberapa hal yang dapat menghindarkan manusia dari siksa kubur, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak-anak soleh. Namun selain tiga hal ini, kita juga bisa membantu orang yang telah wafat terhindar dari siksaan, salah satunya dengan menyirami makamnya dengan air. Akan tetapi hal tersebut masih mendapat penolakan dari beberapa kelompok umat muslim. Lantas bagaimanakah pendapat ulama tentang menyiram makam, dan apakah Rasulullah pernah mencontohkannya? Keadaan seorang hamba di alam kubur bisa saja menjadi taman-taman surga atau malahan lembah-lembah neraka. Di alam kubur juga setiap manusia sudah mengetahui nasib mereka, apakah sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka akan diperlihatkan baginya pintu surga setiap harinya. Sebaliknya, ketika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibuka untuk setiap waktu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat ke-46. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, kemudian Allah memerintahkan malaikat memasukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Namun istimewanya di fase alam kubur ini, peran keluarga yang masih hidup sangatlah dibutuhkan. Bagaimana tidak, setiap doa, bacaan Al-Quran, sedekah, serta amalan-amalan lain yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dapat memudahkan rohnya menjalani kehidupan di alam tersebut. Seorang keluarga, sahabat, maupun teman bahkan dapat membuat penghuni kubur senang dengan berziarah ke makamnya. Pada zaman jahiliyah, saat Rasulullah baru-baru diangkat sebagai utusan Allah, beliau sempat melarang ziarah kubur. Rasulullah khawatir akan ada orang yang menyalahgunakannya dengan perbuatan syirik. Namun tetapi setelah hukum Islam ditegakkan,
Ziarah kubur menjadi amalan yang sangat dianjurkan karena dapat mengingatkan seseorang manusia akan kematian. Di negara kita, ziarah kubur sudah menjadi tradisi di berbagai pelosok Nusantara. Tak jarang kita biasa melihat peziarah membawa bunga serta air untuk ditabur dan disiramkan di atas makam. Tradisi menyiram air dan menaburkan bunga di atas makam sering dianggap tidak bermanfaat oleh sebagian umat Muslim, padahal hal tersebut sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab Nihayah karya Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan akan dinginnya makam penghuni kubur dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar, meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma harum. Pendapat dari Imam An-Nawawi Al-Bantani ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW menaburi makam dengan tanah sebanyak 3 kali dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terkait dengan menaburkan bunga di atas, maka dalam kitab Sahih Al-Bukhari diceritakan ketika suatu hari Rasulullah melewati 2 kuburan. Beliau berkata bahwa kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, melainkan karena ia tidak menyucikan diri dari kencingnya, sedangkan yang lain karena suka mengadu domba. Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma basah, kemudian membelahnya menjadi 2, lalu menancapkan pelepah tersebut di atas masing-masing makam. Sahabat yang heran lantas bertanya, mengapa Rasulullah melakukan itu? Kemudian Rasulullah menjawab, semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjadi rujukan dibolehkannya menaburkan bunga di atas makam. Jika tidak, gunakanlah dahan segar ataupun bunga yang lain. Beberapa kisah ini merupakan gambaran bahwa Islam tidak pernah membatasi untuk melakukan segala sesuatu selama itu tidak membawa mudarat kepada diri sendiri serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.